Yang terhormat Bapak Randy Anggriawan sebagai dosen pembimbing algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Swina Astuti dengan nomor NIM 0779437773 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Saat ini saya ingin menjawab tugas 3 algoritma dan pemrograman. Di sini sudah ada soal-soal tugas 3, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Kemudian, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji, yaitu jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Kemudian, buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%, yaitu gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Kemudian outputnya jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Kemudian langsung saja kita ke pemrograman Java melalui NetBeans. Di sini yang pertama, import Java Util Scanner digunakan untuk pengguna agar bisa membaca input yang dimasukkan lewat terminal. Kemudian ada public class yang saya beri nama tugas 3 algoritma pemrograman. Kemudian public static void, main string. Di sini sebagai metode awal dalam bahasa Java dan untuk eksekusi program Java. Kemudian scanner input new scanner ini untuk menangkap apa saja yang akan diinput. Kemudian array di sini double berfungsi untuk menyimpan gaji pokok untuk setiap golongan. Di sini untuk tipe double dengan variabel gaji itu ada 5 juta, 6.500.000, dan 9.500.000. Kemudian tipe data double dengan variabel lembur, yaitu dengan persentasenya 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, dan 0,38.
Kemudian untuk sistem out print masukkan golongan A, B, C, di sini untuk menampilkan output pada terminal. Kemudian untuk tipe data char golongan, di sini ada input next. Kemudian input next ini untuk membaca input dari user. Kemudian to uppercase di sini untuk merubah karakter menjadi huruf kapital. Kemudian ada char at di sini untuk mempresentasikan karakter yang diurutkan user dengan maksimal 0. Jika lebih dari 0, maka data tidak valid. Kemudian tipe data double-nya dengan variabel gaji pokok sama dengan 0. Kemudian memvalidasi golongan dan set gaji pokok. Di sini menggunakan tipe data boolean gaji golongan valid yang bernilai true. Jika golongan A, maka gaji pokoknya gajinya dengan indeks 0, maka gajinya itu 5 juta. Dan jika golongan B, gaji pokoknya sama dengan gaji dengan indeks 1, yaitu 6.500.000. Kemudian, dan jika golongan C, gaji pokoknya sama dengan gaji indeks 2 dengan 9.500.000. Kemudian untuk golongan valid, jika golongan valid, sistem out print masukkan jam lembur menggunakan tipe data integer, yaitu jam lembur sama dengan input next integer. Kemudian dengan tipe data double dengan variabel gaji lemburnya sama dengan 0. Kemudian menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lemburnya 0, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0. Ini artinya tidak lembur. Kemudian jika jam lembur lebih dari 0 dan jam lemburnya kurang dari atau sama 5, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali jam lembur dengan array jam lemburnya dikurang 1. Kemudian dan jika jam lemburnya lebih dari 5, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks keempat. Di sini untuk jam lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam. Kemudian dan jika jam lembur kurang dari 0, maka di sini terlihat yang keluarnya itu jam lemburnya tidak valid. Sehingga mohon masukkan jam lembur yang sesuai. Kemudian untuk menghitung total penghasilan dengan tipe data double, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian untuk sistem out print-nya total penghasilan ditambah total penghasilan. Kemudian sini ada input close untuk mengakhiri eksekusi program Java ini. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankan di sini untuk masukkan golongan, saya akan mencoba golongan B. Kemudian masukkan jam lemburnya, misalnya 2. Maka di sini total penghasilannya 8.580.000. Sekian jawaban tugas dari saya. Terima kasih.